pemilih, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi persiapan kampanye dan evaluasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih Triwulan 3, bersama KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, KPU Kabupaten Kota dan Kasubag Teknis Parhubmas. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab pertama memfasilitasi pemilih dan peserta pemilu untuk partisipasi dalam pemilu tahun 2024. Pada kesempatan rakor tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dan 19 KPU Kabupaten dan Kota mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Evi Trimen dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU telah mengeluarkan PKPU terkait kampanye dan edaran. Selanjutnya, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Lalu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2022 tentang kampanye pemilu. Surya Evi Trimen mengatakan, atas dasar inilah KPU Provinsi Sumatera Barat dipandang perlu melaksanakan rapat koordinasi persiapan kampanye dan evaluasi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pemilu tahun 2024. Sehingga terdapat pemahaman yang sama antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024. Kita semua yakin bahwasanya kita memiliki ide-ide dan kreativitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing di dalam melakukan sosialisasi itu nantinya. Makanya forum ini dapat kita jadikan media untuk berbagi ide, kemudian menyebarkan semangat untuk menyampaikan informasi kepemiluan ke masyarakat, sehingga dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini kita juga dapat berdiskusi dan saling berbagi ide nantinya. Tahapan kampanye akan dimulai pada bulan November 2023. KPU RI telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu pada 14 Juli lalu. Tentunya kita harus mulai mempelajari peraturan ini agar dapat melaksanakan tahapan kampanye sesuai aturan yang berlaku. Johns Manedi, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sesi materi mengatakan, proses partisipasi itu bicara persoalan global, tidak saja persoalan angka-angka. Kita melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Banyak masyarakat yang golput tidak menggunakan hak pilihnya karena ketidaktahuannya. Persoalan inklusivitas pemilu terhadap pelayanan untuk disabilitas. Hal yang kita lakukan mengefektifkan media yang kita hari ini yang menjadi isu strategis dalam persoalan pemilu itu yang pertama, kalau kita lihat dari beberapa paparan pimpinan kita, adalah persoalan inklusivitas pemilu atau pelayanan pemilu kepada kaum difabel atau kaum marginal lainnya. Itu isu pertama. Artinya kita sebagai divisi yang tadi disampaikan oleh Pak Mendo adalah divisi yang mesti mengetahui semua tahapan penyelenggaraan pemilu, atau dalam hal kita mesti menjadi divisi yang paling pintar dalam satker kita. Jadi mesti memberikan persoalan bagaimana memberikan pelayanan kepada kaum difabel.
Dan itu kan mesti kita sosialisasikan dari hari ini. Terkait kampanye, para calon kini boleh memasang atribut kampanye berbeda kalau pemilu yang lalu hanya partai yang boleh pakai APK. Ada kegiatan kampanye harus ada surat izin dari kepolisian yaitu rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan sebagainya. Salinan izin itu disampaikan juga ke KPU dari parpol. Yang memuat hari, tanggal, jam, tempat, siapa pelaksana, berapa jumlah, siapa pembicaranya, tema, penanggung jawab dan tautannya. Pemasangan APK minta kepada pemerintah daerah titik-titik pemasangannya dan kita juga komunikasikan dengan stakeholder terkait. Kalau pemasangan di tempat perseorangan atau swasta mesti izin yang punya tempat. Fasilitasi dari kita hanya penentuan lokasi pemasangan saja, namun nanti akan menjadi rancu juga kalau tidak kita tetapkan. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan rakor dengan parpol dan stakeholder terkait hal ini.